Ghazali Mukhtar. Ya, dan beliau adalah narasumber kita pada malam hari ini. Baik Ustadz, langsung saja mungkin bisa kita bedah mungkin ya. Ini di meja kita ada 3 koran, tapi saya menarik di koran Waspada. Headline-nya termuat di sini tentang ujian nasional gitu ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu Ustadz Ghazali sudah hadir di studio Salam CP. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Ustadz, ini kita berbicara tentang ujian nasional gitu ya. Nah, ini di headline-nya tertulis, di judulnya tertulis Mendikbud khawatir anaknya ikut UN gitu. Ini menurut saya menarik sekali bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku khawatir seperti layaknya para orang tua pada umumnya gitu ketika anak-anaknya menghadapi ujian nasional gitu, dia khawatir. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz, seperti apa sih pandangannya tentang ujian nasional ini? Kayaknya seperti momok bagi para pelajar kita, Ustadz. Tanggapannya seperti apa? Ya, alhamdulillah. Tentu pertama-tama saya sapa dulu pemirsa Salam TV yang dapat menyaksikan acara ini. Yang kedua saya juga berterima kasih tentu dijadikan narasumber. Jadi kelihatan seperti kayak orang keren saya. Alhamdulillah. Pertama-tama tentu saya membaca berita itu, saya merasa bahwa Pak Menteri kita ini adalah seseorang yang berusaha menjadi orang yang tidak mentang-mentang. Jadi artinya walaupun dia punya anak, dia nggak mentang-mentang bapaknya menteri loh kan gitu. Yang kedua, dia menurut saya juga merupakan orang yang mengamanahkan kepada anaknya agar berusaha semaksimal mungkin tidak tergantung kepada kehebatan atau jabatan orang tuanya. Tapi selanjutnya di sisi lain saya juga merasa sedih juga, barangkali Pak Menteri juga terbawa-bawa apa yang selalu ditampilkan oleh media bahwa UN itu adalah sesuatu yang mencekam, yang mengerikan dan menentukan mungkin malah. Ya, tapi kan sekarang ini tidak lagi menentukan kelulusan. Cuman gambaran bahwa UN itu adalah sesuatu yang mencekam dan mengerikan ini, saya kira tidak seperti itu sebenarnya. Karena kan kita dulu juga sekolah. Saya juga dulu mengalami UN tentu dengan nama yang berbeda. Saya kira saya selalu bilang kepada adik-adik saya dan anak-anak saya bahwa dulu saya nggak belajar-belajar amat lah menghadapi UN itu. Kenapa? Karena yang ditanyakan tuh yang menjadi soal itu nanti adalah hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang sebelumnya sudah dipelajari, bukan hal-hal yang baru yang kita nggak tahu. Jadi saya kira dulu ya tenang-tenang aja ngadap UN. Kenapa kok sekarang menjadi sesuatu yang mengerikan? Memang barangkali bagi sekolah-sekolah yang tertinggal yang ada di pelosok karena kekurangan media pembelajaran, sehingga mereka itu mungkin tidak sama belajarnya dengan yang di kota atau tertinggal dengan yang di kota, mendapat soal yang sama dengan seperti yang di kota, sehingga mereka mungkin ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Nah juga alhamdulillah sekarang ini sudah tidak menjadi penentu kelulusan. Dulu sewaktu menjadi penentu kelulusan itu juga digambarkan sebagai sesuatu yang sangat momok sekali, sehingga para orang tua itu menjadi khawatir sekali anaknya tidak lulus. Anak-anak juga menjadi khawatir nanti kalau dia tidak lulus karena kan punya gambaran barangkali ini karena nasional, barangkali soalnya punya hal yang berbeda dengan yang lainnya. Padahal kalau menurut saya ya yang pernah kita alami ya soalnya gitu juga yang memang sudah. Jadi saya kira apakah ini adalah satu hal yang adalah kenyataan yang mengerikan kemudian diangkat oleh media atau keadaan yang biasa-biasa saja yang kemudian diangkat menjadi mengerikan oleh media. Jadi saya kira ini agak menyedihkan juga. Ya, berarti itu harus kita luruskan juga kepada pemirsa di rumah bahwa ya sebenarnya yaitu ujian nasional ini tidak harus kita takuti ya gitu ya, karena memang sebelumnya sudah dipelajari oleh adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah gitu ya. Ya, asalkan belajar. Dan menurut saya waktu saya jadi pelajar menganggap soal UN itu tidak begitu berat. Karena jadi sebelumnya sudah dipelajari setiap hari malah. Dan kualitas soalnya juga tidak begitu berat. Mohon maaf saya dibandingkan dengan soal ketika saya ingin masuk dulu, saya dulu tamatan dari USU Universitas Sumatera Utara. Ketika saya dulu ikut UMPTN namanya, mau masuk ke Universitas Sumatera Utara, soal itu jauh lebih berat daripada yang di UN. Jadi soal di UN itu waktu masa saya dulu nggak ada yang
mengerikan begitu. Harusnya gitu ya. Ya, tenang-tenang saja karena memang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kira-kira menurut Ustadz apa yang membuat menyebabkan hal ini ataupun ujian nasionalnya menjadi momok bagi anak-anak kita ataupun bagi orang tuanya mungkin? Ya, kalau menurut saya ya dengan perkembangan zaman ya, perkembangan media dan globalisasi budaya, ini cenderung generasi muda kita itu khususnya pelajar ikut-ikutan menjadi generasi yang konsumeris. Sedikit hura-hura, euforia terhadap media telekomunikasi yang sekarang ini menjadi semuanya lebih mudah. Kalau dulu kita ya, kalau namanya mau jumpa teman itu kalau udah malam pasti atau sore yang pasti ada itu di musola, di masjid. Kalau di tempat lain nggak jelas, nggak pasti ada. Di simpang-simpang, di jalan-jalan tuh nggak jelas ada nggak teman di sana. Tapi kalau mau pasti jumpa teman ya di musola atau di masjid. Nah kalau sekarang dengan alat komunikasi sehingga membuat anak-anak ini gampang bertemu di mana saja. Akhirnya mereka lebih banyak disibukkan dengan bersosialisasi dengan teman-temannya daripada belajar. Hal ini barangkali memang disadari oleh guru-guru dan orang tua. Sehingga mereka punya kekhawatiran berlebih, macam mana nanti kalau ketika menghadapi ujian melihat kesibukan mereka lebih banyak dihabiskan untuk bersosialisasi daripada untuk belajar itu sendiri. Jadi artinya orang tua menurut saya ada kesadaran ke sana sebenarnya, bahwa anak-anak kita ini udah nggak belajar benar. Saya terus terang, saya sedih melihat bahwa sekarang ini kebanyakan anak-anak itu belajar hanya kalau ada PR. Jadi kalau disuruh kok nggak belajar, nggak ada PR katanya. Nah, jadi kita dulu kan kalau bagi anak sekarang kita cerita dulu kita belajar, bagi mereka kita kurang kerjaan. Dulu jangankan buku pelajaran kita, buku yang namanya RPUL itu dulu kan hampir setiap kita tahu. Nah, anak sekarang nggak tahu apa itu RPUL gitu. Sehingga kalau ditanya apa mata uang Cina, apa mata uang India, nggak tahu. Kalau kita dulu sudah tercantum dalam infonya di situ sudah ada gitu ya, macam-macam, ada yang mata uang, ada yang desimal gitu ya. Iya, artinya tidak hanya terfokus kepada PR. Bahkan ketika buku pelajaran kita sudah selesai kita pelajari, kita mencari buku-buku yang lain. Nah, anak-anak sekarang ketika ditanya kok nggak belajar, kok jalan-jalan, nggak ada PR katanya. Nggak ada ujian, nggak ada PR, nggak ujian loh. Kalau nggak ada PR berarti nggak belajar. Ini saya kira ini disadari oleh para guru dan orang tua sehingga agak ada ketakutan tentang itu. Ya, karena saya juga masih ingat dulu ada anekdot ketika saya mahasiswa, ada sistem SKS namanya kan, sistem kebut semalam. Besok mau ujian kita belajar habis-habisan gitu sampai pagi, malah besoknya malah kesiangan menjadi nggak ikut ujian gitu. Baik Ustadz, kita kembali lagi ke pendidikan. Nah sebenarnya pendidikan itu apa sih fungsinya untuk kita sendiri gitu Ustadz? Ya, tentu kita ini dalam perspektif Islam ya. Kita menjawab ini dalam perspektif Islam. Di dalam Islam Rasulullah SAW itu bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia jadi baik, maka dia dipahamkannya dalam agama. Jadi tujuan pendidikan seharusnya mengarah ke sana menurut Islam, yaitu menjadikan orang paham terhadap agamanya. Tentu ini tidak menghalangi seseorang menjadi dokter, menjadi insinyur, seperti saya kan insinyur gitu ya. Kemudian menjadi ahli mesin, sehingga bisa keluar angkasa, ke bulan dan lain sebagainya, menemukan hal-hal yang baru di dunia ini. Tidak menghalangi itu. Cuman semua itu diarahkan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang makin tinggi ilmunya, apakah dia dalam ilmu apapun, baik itu dalam ilmu hadis, fikih, dalam ilmu sejarah, dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu mesin dan lain sebagainya, pertanian, semakin tinggi ilmunya dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsinya untuk ibadah gitu ya kepada Allah ya. Ya, jadi semua ilmu apapun namanya ya itu ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustadz, kita mengundang ke pemirsa untuk memberikan tanggapannya tentang berita ini. Di studio kami bisa bergabung dengan kami lewat line telepon di 061 7944 280. Kami ulangi 061 7944 280. Bisa bergabung bersama kami untuk menanggapi tentang permasalahan bagaimana kita menghadapi ujian nasional. Tapi kita harus tahan dulu perbincangan kita. Kita akan jeda sejenak, nanti akan kita sambung kembali. Baik Ustadz, tetap di program Berita Hari Ini.